Misalkan seperti ini gitu ya. Di sini namanya Sora ChatGPT ya. Jadi adik-adik bisa untuk, meminta produk sorry, buatkan saya gambar produk apa nih misalkan. Makeup misalkan, makeupnya apa? Makeup bedak, dengan branding apa ya, misalkan Thalita Gustiana gitu ya, kayak mungkin ya. Tagu, branding Tagu, eh warna misalnya dengan warna biru tua. Nah, bentar nih. Ya lagi running. Jadi bisa aja pakai AI dengan misalkan belum ada eh, desainnya gitu ya. Nah, ini lagi dibuat gambarnya. Jadi adik-adik bisa nih apapun misalkan di Canva pun gitu ya. Nah, misalkan seperti ini nih. Dia lagi membuat desainnya. Jadi kalau misalkan adik-adik mau mencoba tolong buatkan logo bla 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 maunya apa, bisa di Sora ChatGPT gitu. Jadi sebenarnya lebih gampang dibanding tes tertulis sebenarnya menurut saya. Nah, ini dia. Ini hasilnya untuk desain dari mungkin promptnya kurang spesifik lagi gitu ya. Brandnya Tagu gitu ya. Misalkan saya gitu Talita Gustiana gitu ya. Nah, bisa hasilnya dapat seperti ini. Nah, misalkan adik-adik masih belum punya produk tertentu, foto eh, untuk brand adik-adik, sebenarnya bisa untuk ke AI minta aja kirimkan untuk eh, buatkan produknya. Jadi it's simple, just not uh, make it hard. So, jadi adik-adik bisa lebih gampang gitu ya untuk pembuatan tugasnya. Sebenarnya seperti itu. Dan untuk presentasi sebenarnya yang kemarin ya, saya share juga untuk pertemuan 10 tuh ada tugas kan untuk kita sebagai misalkan contohnya kita affiliate produk kita sendiri atau produk orang lain. Saya bebaskan sebenarnya mau adik-adik pakai produk orang lain atau produk sendiri untuk affiliate-nya gitu ya, untuk pertemuan 10 konten adik-adik buat tuh. Jadi sebenarnya Em, ini paling gampang ya kuliahnya. Nggak susah dan memang adik-adik dekat dengan si branding itu. Misalkan nggak ada orang yang mendekati, adik-adik bisa pakai tongsis, bisa menggunakan em, apa ya namanya, bisa menggunakan tripod gitu ya. Jadi mempermudah adik-adik. Jadi jangan membuat itu hal yang susah dan simple aja. Misalkan eh, bisa untuk dikerjakan gitu ya. Jadi saya nanti akan share lagi mungkin mendekati UAS. Nanti saya akan share lagi. Tadi nilainya sudah saya share ya untuk penilaian. Mungkin sudah ada yang melihat atau belum. Jadi nanti untuk yang belum tadi ya ada kuisnya ya. Dua, terus kemudian untuk tugas yang pertemuan 10 saya udah buka nih sampai eh, pertemu sampai 14 Juli gitu ya. Jadi itu terakhir. Kemudian nanti kita akan fokus pokoknya ke UAS habis ini. Jadi saya share, mungkin lebih banyak share. Nih ini UASnya segini, tolong ini, tolong bla bla bla. Dan tadi ya mungkin nanti saya akan bukakan kembali untuk kuis yang belum. Tadi ada 2 orang. Kemudian untuk tugasnya saya sudah bukakan untuk tugas ketiga, gitu ya. Tugas yang kedua, pertama, alhamdulillah tadi udah aku kumpul semua ya. Dan ada beberapa. Jadi saya harap adik-adik bisa mengerjakan yang memang belum dikerjakan gitu ya.
Nah, kemudian untuk hari ini kita mempertahankan branding di era digital, jadi ciptakan konten yang ramah seluler. Di mana, mengapa kita fokusnya ke ranah seluler dibanding, mungkin komputer, tablet, dan lain-lain. Karena alasannya adalah, mmm, lebih dari 90% orang Indonesia yaitu menggunakan seluler untuk terhubung dengan, produk digital, gitu. Mungkin hanya sedikit yang menggunakan tablet ataupun bahkan komputer atau laptop gitu untuk membeli sesuatu, untuk membandingkan sesuatu. Mungkin lebih ke pekerjaan ya. Nah, mmm, jadi misalkan kita nih sebagai mungkin adik-adik Gen Z gitu ya, untuk khususnya milenial dan Gen Z ini kita, banyaknya memang menggunakan strategi konsep digital yang, di ponsel atau mungkin handphone. Jadi memang khususnya dituntut untuk menggunakan lebih cepat gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan handphone. Mungkin di sini ada yang kuliah, menggunakan handphone gitu untuk, Zoom meeting dan lain-lain. Ada juga yang memang menggunakan komputer. Kemarin banyaknya juga menggunakan handphone ya, saya share untuk adik-adik presentasi. Nah, mmm, di sini kita bisa bedakan nih. Jadi nanti mungkin saya akan share lagi apa aja, rules-nya, kemudian untuk adik-adik yang untuk UAS. Saya harap adik-adik bisa mempunyai sebuah brand tersendiri dibanding kita, eee, hanya, tes tertulis saja. Tapi misalkan tes tertulis pun adik-adik juga sudah mempunyai nilai tambah yaitu mempunyai tambahan sertifikat yang adik-adik punya. Gitu, dengan gratis ya, yang kemarin saya share. Nah, di situ pula adik-adik juga bisa, membuat promosi. Jadi kemarin ya, pertemuan 10 itu saya share agar adik-adik dapat membuat promosi aplikasi, melalui aplikasi seluler, di mana adik-adik dapat untuk membuat, eee istilahnya namanya digital branding gitu kuliahnya. Nah, di mana inti dari digital branding adalah kita share di kalayak harus pede lah untuk, meng-share sesuatu produk ataupun layanan dari, aplikasi seluler tersebut. Nah, mungkin ini simpel, adik-adik pun bisa dapat di mana aja gitu ya. Langkah-langkah, menciptakan konten yang ramah seluler. Jadi misalkan ya contoh, bahasanya sederhana dan lugas. Jadi misalkan saya share nih, mungkin hal-hal yang teknis gitu ya, misalkan mengenai, apa ya, misalkan saya share untuk kalimat, jadi kita bisa nih contoh, untuk mempermudah adik-adik dalam, mmm, sebentar saya share. Jadi sekarang pun saya dimudahkan untuk, dapat membuat sebuah konten digital gitu ya, karena adanya si AI ini, gitu ya. Jadi kita bisa mempermudah gitu. Nah gini, nah misalkan nih ya, kita gini, eee, "Tolong buatkan saya skrip konten untuk TikTok." Misalkan deskripsinya tentang mendeskripsikan produk bedak. Misalkan tadi ya, produk bedak, Tagu, merek Tagu gitu misalkan, dengan segala kelebihan dibanding brand yang lain. Nah, ini adik-adik bisa dapat untuk, bisa terlihat kan ya? Oke. Nah, ini adik-adik bisa dapat, mmm apa ya, mempermudah, untuk adik-adik misalkan nih tadi ya, saya udah dapet,
Misalkan tadi saya udah dapet gambarnya dari Sora.ChatGPT. Skripnya saya udah dapet dari ChatGPT-nya untuk 30 sampai 60 detik, 1 menit ya maksimal. Nah, di sini adik-adik bisa dapat nih. Pernah nggak sih gitu ya, misalkan ya openingnya nih sambil megang, sambil dikasih tahu dengan naratornya, sambil megang bedak si merek Tagu ini. Pernah nggak sih bedak tuh bikin muka jadi kering malah kusam gitu ya? Aku juga pernah sampai akhirnya nemu nih bedak Tagu gitu ya, misalkan seperti itu ya. Jadi Tagu itu bedak nggak cuma nempel sempurna tapi juga ngerawat kulit kamu gitu ya. Terus kelebihannya, terus lihat ini video, minta entah pakai tripod atau pakai apa. Adik-adik bisa nih, teksturnya halus banget, nggak cakey gitu ya. Jadi mengandung SPF dan bla 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 bla. Harga bersahabat. Terus lihat deh nih, eh, kiri aku pakai bedak, kanan belum. Beda kan? Nah, adik-adik bisa yang memang itu bisa lebih cepat gitu untuk membuat produk. Jadi ketika adik-adik ingin, kemarin ya tugas pertemuan 10 sebenarnya bisa lebih mempermudah adik-adik untuk membuat konten. Jadi jangan takut. Nah, misalkan klik link di bio ya. Nah, link bionya ada produknya. Entah adik-adik misalkan mau produk orang lain dulu karena belum ada produk yang adik-adik punya gitu ya. Brandingnya. Adik-adik jadi bisa lebih pede. Kemarin ada kelas di komunikasi digital dan branding gitu ya. Branding digital komunikasi digital dan sosial media, saya share, mereka bisa untuk membuat ini semua sekelas gitu. Jadi saya harap adik-adik bisa nih untuk membuat, karena kita dipermudah lagi nih dengan AI, kita bisa sudah dibuat skripnya gitu. Nah, untuk menciptakan konten yang ramah seluler ini dengan bahasa yang sederhana dan lugas, sudah bisa nih dibuatkan di AI. Jadi caranya bisa seperti itu gitu. Kita bisa mempermudah hidup kita gitu ya, untuk nge-branding kita lagi nih, yang lebih mudah lagi dan bahasanya dapat dipahami loh itu, dengan mudah. Nah mungkin tadi kayak gitu apa ya, gitu ya, kita bisa search lagi, boleh nggak sih bahasa ganti kayak gitu apa? Nanti dia share lagi, gitu. Mungkin ada bahasa yang kita, "Ini apa ya?" Gitu. Nah itu bisa dipahami lagi, dicari lagi agar, khalayak luas lebih paham lagi. Dan biasanya paragrafnya pendek yang mudah dibaca. Nah, itu caranya seperti itu adik-adik. Jadi bikin konten lagi kita yang mudah lagi, caranya lebih mudah lagi gitu. Jadi alasan saya share pengalaman ini mungkin karena udah ada AI dari tahun 2022 ya, 2022 saya rasa baru-baru tuh ada ChatGPT. Nah, itu lebih mempermudah lagi sekarang karena memang udah mudah disederhanakan. Mungkin adik-adik bisa gunakan AI lain. Saya akan share AI yang lain. Kemarin juga pakai Perplexity ya. Ada beberapa mungkin DeepSeek, terus ada Microsoft Pilot, ada mungkin Gemini gitu ya dari Google. Nah, itu ada banyak lagi. Dan itu banyak bisa adik-adik buat konten dengan ramah dan lebih mudah. Nah, biasanya tadi ya kita share lagi ntar. Format yang diringkas dan mudah dibaca. Biasanya gunakan paragraf lebih pendek gitu ya. Gunakan takjub atau subjudul. Jadi ke depannya itu di kontennya tuh ada subjudulnya. Misalkan eh, misalkan muka kita setengah tadi taruh di depan gitu ya. Nanti dijadiin background. Kemudian ada subjudul bedak yang bla 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 berbeda dengan yang lain. Lengkap dan untuk skincare juga. Misalkan seperti itu. Nah, bisa tambahkan video yang konten yang lebih mudah dipahami. Nah, contohnya tadi ya. Oke. Ini close up wajah openingnya. Jadi, close up wajah. Tapi di depan sebelum konten itu kan ada kita share untuk apa tuh sebagai depannya ya. Sebelum kita klik itu ada eh, bagian depan. Nah, biasanya bagian depan itu hasil yang memang membuat orang tertarik.
Biasanya, tadi ya, kalau misalkan bedak contoh nih ya saya, share bedak aja yang gampang untuk diekspresikan gitu ya. Misalkan setengah gini berbeda nih antara yang menggunakan bedak dan tidak gitu ya. Nah itu bisa terlihat sempurna, bisa ditaruh di opening depan ya sebelum diklik. Nah, misal di opening depannya juga bisa yang, close up wajah tanpa bedak gitu ya. Atau mungkin mukanya ada yang kering atau kusam gitu, bisa terlihat. Nah, baru nanti akhir nemu. Nah ini, si ChatGPT aja sudah dapat membuat satu kalimat gitu ya, sesuai dengan, mmm, nih. Nah, sesuai dengan kalimat-kalimat yang pendek. Jadi 2 sampai 3 gitu ya, kalimat itu bisa untuk, paragraf lebih pendek lagi. Nah, itu lebih menarik untuk kontennya, karena konten kita tuh biasanya 30 sampai 60 menit aja, gitu. Untuk, orang lebih biasanya saya sampai lihat abang-abang di, parkiran gitu ya misalkan, ada tempat parkir, mereka buat pembayaran parkir. Nah, abangnya ini gitu ya, sambil di sini handphone gitu ya, atau mbak-mbak di sini handphone sambil lihat TikTok ataupun, YouTube yang di-scroll. Biasanya mereka lebih melihat di mana yang, mmm, lebih senang daripada melihat YouTube yang lama, lebih senang yang pendek-pendek. Jadi bisa di situlah adik-adik untuk, mmm, lebih mudah kontennya dipahami. Nah, kemudian buat struktur konten yang jelas dan terorganisir. Jadi strukturnya seperti tadi. Nah, bisa aja nih, tolong dong buatkan struktur konten yang jelas dan terorganisir. Nah, bisa nih nanti misalkan nih ya, buat konten yang mudah diikuti dan pahami. Gunakan struktur yang logis dan paragraf yang saling mendukung. Konten menjadi bagian-bagian kecil yang mudah mudah untuk pembaca. Nah, ini nih adik-adik, udah di-share nih sama ChatGPT di mana, sudah dibuat opening, transition, cut before gitu ya, sampai closing. Sampai closing-nya udah full glowing berbeda dengan, yang sebelumnya. Nah, di sini tadi apalagi nih, kita bisa lihat, oke, yang diikuti kontennya ini, kita bisa lihat bagian-bagian kecil yang memudah pembaca. Nah, tadi kita udah bagi tep 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 pembagian logis dari paragraf yang saling mendukung. Gitu. Jadi kontennya mudah dipahami, seperti tadi ya. Nah, media yang menarik dan relevan. Ya saya memang kenapa alasan saya mensuruh adik-adik, "Ayo buat video yuk." Buat, kalau gambar oke lah tambahin gambarnya. Ayo buat, konten-konten yang relevan nih untuk digital branding adik-adik. Alasannya simpel sebenarnya. Eee, Mungkin adik-adik yang kurang pede atau apa, bisa lebih pedekan lagi karena, mungkin dapat menghasilkan uang lebih di, round konten seluler ini. Jujur saya share walaupun nggak pakai muka gitu ya, bisa tuh untuk, meningkatkan pendapatan sebagai pasien iklan adik-adik, gitu ya. Taruh videonya aja, nanti juga keklik sendiri, atau mungkin nanti kita ganti lagi dengan produk yang nge lagi. Jadi dari sini bisa kita taruh juga, bisa juga kita sebagai media dari gambar yang diposting, gitu. Saya pun mungkin kemarin nyoba ya, pakai nama yang lain lah, gitu, jangan taruh nama saya, tapi bisa ternyata. Mendapatkan uang dari TikTok yang kosong, menjadi TikTok yang banyak. Untuk gambar dan video, sebenarnya kalau kita mau, eee, mulai dari awal gitu, bisa. Tapi bisa juga mengambil konten orang, kemudian kita jadi voice over gitu ya. Tapi alasannya kenapa saya minta adik-adik untuk ada mukanya, kita share, karena saya ingin melihat adik-adik, eee, tampil, gimana caranya untuk membuat, digital branding ini lebih nyala. Karena biasanya untuk ada yang orang dan tidak ada, hanya produknya saja, itu penontonnya berbeda adik-adik. Saya udah lihat logaritmanya, biasanya itu adalah logaritma yang memiliki
orang gitu ya, gambar, ada muka kita, itu lebih banyak dibanding penontonnya dibanding orang yang mukanya tidak ada muka kita. Gitu, dari konten yang memang sederhana seperti itu. Nah, jadi gunakan untuk keterlibatan audiens dalam pastikan juga videonya optimal. Jadi misalkan 4K atau mungkin jangan membuat orang melihatnya buram gitu. Jadi tidak tertarik untuk melihat konten tersebut ketika eh, mungkin videonya buram. Jadi saya harap adik-adik bisa eh, membuatnya. Nah, bentar. Nah, optimalkan kecepatan muat. Maksudnya kecepatan muat itu apa? Jadi pastikan konten yang dimuat cepat di perangkat seluler. Jadi misalkan ya, adik-adik dapat gunakan Google Speed ya, Insight untuk mengidentifikasi masalah kecepatan muat. Misalkan ya, optimalisasi gambar dan video untuk ukuran yang lebih kecil. Misalkan ya, contoh, saya itu merekam video 4K. Biasanya saya selalu merekam video 4K. Tapi biasanya di YouTube saya share 360 atau kapasitas 1080 gitu ya, megapiksel. Nah, di situ bisa untuk share agar adik-adik bisa menonton dengan kualitas yang lebih murah, lebih. Nah, itu kalau di YouTube kan bisa diedit-edit ya. Tapi kalau di TikTok itu bisa nge-lag adik-adik atau bahkan di Instagram. Jadi biasanya saya nurunin eh, kualitas videonya jadi lebih kecil dari yang ada agar kontennya ini lebih optimal dari secara misalkan scroll terus kemudian nge-lag dulu nih. Wah, orang udah scroll lagi. Kalau misalkan video atau konten kita nge-lag ya. Google Speed seperti apa? Nah, saya share ya. Nah, biasanya adik-adik kalau misalkan untuk, nah biasanya seperti ini. Nah, biasanya, eh, nah ini ada kecepatan unduh pun adik-adik bisa dapat tes. Atau mungkin bahkan eh, nih, produknya ada internet, televisi, telepon, dan lain-lain. Jadi kita bisa untuk cek, mungkin ini saya nggak langganan ya. Tapi bisa juga untuk periksa ketersediaan. Misalkan saya, hmm, misalkan ya contoh. Nah, biasanya di sini tidak tersedia untuk area sini. Misalkan ada juga misalkan area adik-adik mungkin bisa untuk setting em, cover dari Google. Nah, ada juga speed speed test untuk menguji kecepatan dari masing-masing yang ada. Jadi sebelum itu, sebelum diupload biasanya kita taruh. Tapi bisa juga adik-adik sebenarnya lewat lewat ChatGPT. Jujur saya lihat ChatGPT udah berkembang banget ya. Nah, di sini pun ChatGPT tinggal masuk ke GPT Global, kemudian kita tes kecepatan. Nah, di sini adik-adik bisa share, kemudian cek dong, tolong gitu ya, dari hasil yang ada. Karena kita udah simple aja, nggak usah nyari lagi sih sebenarnya. Gitu. Jadi kita udah dapat gambar, konten, terus kita ketika sudah upload nih kira-kira nge-lag atau enggak gitu ya. Kemudian desainnya oke enggak. Setelah kita taruh kontennya itu,
Kita sesuaikan lagi nih ke perangkat seluler ya. Kemudian desainnya ramah nggak nih? Kan tombolnya cukup besar. Kalau ini mah masuknya lebih kepada kita develop suatu program ya. Tapi kalau kita membuat konten sih, ya kelihatannya kekecilan gak nih tulisannya? Orang dapat baca nggak ya? Atau produknya terlalu kecil nggak ya? Kita harus zoom lebih besar nggak ya? Jadi kita bisa membuat desain yang lebih responsif lagi. Nah, aksesibilitas. Jadi pastikan konten ini dapat diakses semuanya. Jadi memiliki keterbatasan, terus kemudian gunakan teks alternatif untuk gambar, warnanya yang lebih kontras. Misalkan ya, tadi saya itu, nah, misalkan saya taruh di sini warna putih, apa terlihat? Ya, kan? Oh, isi. Nah, agak susah kan melihatnya ya. Misalkan saya tulis, dibanding saya nulisnya pakai warna yang lebih, em, nah, kan gini. Lebih susah kan ya? Susah dalam warna putih ketika di kuning lebih susah warnanya dibanding hitam. Jadi kita bisa melihat kontras warnanya yang cukup. Oh ya, adik-adik nanti join lagi ya. Kita akan tanya jawab mungkin. Nih udah less than 1 minutes. Jadi join lagi ya.